Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Fabiani Handoko dari kelas 8A MTS Nurul Hidayah. Nama saya Reva Idira dari kelas 8A MTS Nurul Hidayah. Nama saya Dwi Novi Fauzia dari kelas 8A MTS Nurul Hidayah. Kami akan menjelaskan tentang COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona yang telah melanda pada bumi ini sekarang. Pertama, interaksi virus corona. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang pertama kali ditemukan di Wuhan atau negara Cina pada bulan Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, negara kita. Hanya dalam beberapa bulan, virus yang telah menyebar di negara ini telah menjadi prioritas kita untuk tetap waspada, dan hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome SARS dan virus penyebab Mild Respiratory Syndrome atau MERS, meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Juni 2020 adalah 38.227 orang dengan jumlah kematian 3.134 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 5,9%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian atau case fatality rate berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. 0-5 tahun 2,3%, 6-17 tahun 0,6%, 18-30 tahun 0,8%, 31-45 tahun 2,4%, 46-59 tahun 8,7%, sedangkan 60 tahun ke atas 17,7%. Dari seluruh penderitaan COVID-19 yang meninggal dunia, 0,9% berusia 0-5 tahun, 0,6% berusia 6-17 tahun, 3% berusia 18-30 tahun, 12% berusia 31-45 tahun,
39,9% berusia 46 sampai 59 tahun dan 43,6% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 62,2% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 37,8% sisanya adalah perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan kamu sebagai pelajar untuk menghindari virus corona? Kami telah merangkum bagaimana caranya untuk menghindari virus corona, yaitu pertama dengan berjaga jarak, terus beribadah dari rumah, dan bersekolah atau berkomunikasi lewat telekomunikasi dari rumah, memakai masker saat keluar rumah, dan memakai sarung tangan, dan rajin-rajin mencuci tangan saat bekerja atau saat melakukan aktivitas. Yang kedua, bagaimana harapan kamu untuk masyarakat Indonesia agar tidak terkena virus corona tersebut? Yaitu pertama tadi yang kami sudah rangkum dengan caranya masing-masing, dan untuk tidak berkerumun sebagai warga masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah atau gubernur atau presiden sekitarnya. Presiden sekitar karena